Cynical View Pound-Sterling 3 Juni 2021 jam 15:30 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.4178 dan low 1.4142, running price 4176. Oke, sesuai dengan harapan ya, karena tadi pagi kita sempat men-share untuk rekomendasinya adalah buy on dip. Jadi ini masih kelanjutan yang kemarin 1.4145, 1.4160. Target pertama kita tinggal lihat 1.4200 bisa tersentuh apa tidak, karena kurang lebih setidaknya sudah mantul sampai 1.4180 ya. Oke, yang kemarin kita sempat sampaikan juga ya, apakah layak untuk melakukan switch strategi apa tidak. Area-areanya juga sudah kemarin kita terangkan, dan kita tinggal menunggu apakah ini memang terjadi pullback apa tidak. Ternyata kalau misalkan Anda perhatikan lagi detailnya kemarin, saya memberikan alternatif kalaupun Anda ingin mempertahankan area buy Anda kemarin, sebetulnya masih relatif aman, karena yang akan kita tandai atau kita waspadai adalah penurunan di bawah zona biru ini ya. Jadi ini adalah 1.4100. Selama dia masih berada di atas itu sebetulnya masih relatif aman. Nah, ini tercermin dari pola pergerakannya yang kecenderungannya relatif stabil atau relatif sideway. Jadi bayangkan dalam 2 pekan terakhir, saya tandai di sini tanggal 17 Mei dia masih tetap berotak-atik di sini ya, area biru sampai area resisten 1.4230-an atau 4240-an. Dan kali ini pun kalau kemarin kita didapati dengan bearish engulfing, tapi kemarin ditutup dengan candlestick bullish ya. Ini adalah hammernya. Jadi memang seharusnya dia akan kembali terdorong. Dan kalaupun kita lihat dari area ini, let's say kalaupun ini menjadi konfirmasi sebagai rising wedge, berarti kita masih setidaknya masih memiliki kesempatan spike terakhir ya, dan support masih cukup efektif. Jadi area 1.4164 masih tetap mendorong atau mensupport. Lalu kemudian di grafik keempatnya ya, kemarin juga dia sempat tail seperti itu, tapi juga di video kemarin saya sempat sampaikan apakah itu hanya fake breakout atau false breakout atau tidak ya. Karena kalau dilihat dari 1, 2, 3 dan ini adalah keempat, seharusnya memang akan terjadi tempat penembusan ataupun breakout. Tapi saat kita menantikan pullbacknya, ternyata dia memang pullbacknya masuk lagi ke dalam area ini. Jadi kita asumsikan yang kemarin ini sebagai false breakout. Bahkan tadi pagi pun sama ya. Jadi penurunan terakhir tadi itu sempat sampai zona 1.4142, yang mana areal tersebut itu berarti arealnya pas dengan area buy kita. Untuk TP keduanya kita masih tunggu apakah dia sanggup untuk melewati 1.4245 apa tidak ya. Kenapa targetnya kali ini lebih pendek? Karena acuannya adalah terkait dengan range pergerakan dalam 2 pekan terakhir. Jadi itu yang saya sesuaikan. Stop lossnya, nah ini berarti kita asumsikan sedikit di bawah teritori biru, berarti kita harus switch strategi kalau sampai dia tembus zona ini. Ya, ini adalah 1.41 atau 1.4090 ya, kurang lebih seperti itu. Dan berarti kalau mau switch strategi menjadi sell, itu berarti Anda bisa dapatkan di kisaran 1.4085. Itu pun stop loss kita di area tersebut. Jadi kalau misalkan tidak kena ya, atau nanti kita masih bisa berharap TP1 setidaknya bisa tercapai. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Cynical View Euro USD 3 Juni 2021 jam 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2213 dan low 1.2178, running price 1.2190. Persis dengan apa yang terjadi dengan pound sterling. Kemarin juga kita sempat soundingkan tentang rencana switch strategi dengan catatan kalaupun misalkan Anda melakukan atau menahan posisi Anda untuk buy kemarin, sebetulnya masih relatif aman. Lagi-lagi range untuk euro masih tetap terjebak dalam pola sideways atau yang cukup sempit. Nah, ini kembali lagi ya terjadi. Ini berarti kali kedua. Kalau misalkan kita asumsikan di tanggal 28 Mei yang lalu dia sempat tergelincir sampai 1.2131, tapi kembali ditutup di 1.2190-an ya. Dan itu berarti di atas zona biru yang mana areal tersebut adalah 1.2173. Jadi kembali lagi kemarin pun sama, karena dia sempat tergelincir tertahan di 1.2163, tailnya Anda bisa lihat di sini lebih sedikit. Lalu kemudian tutup di atas zona 1.2210 ya. Itu berarti di atasnya trend line sekaligus juga di atas zona biru. Jadi ini Anda bisa menggunakan areal trendline ini atau acuannya dari areal biru ini. Keduanya sama, relatif sama. Dan kalau misalkan ternyata hanya tail saja berada di bawah ini, berarti kita asumsikan efektivitas dari trendline ini masih cukup bagus. Nah, kemudian kalau melihat dari candlesticknya, ini adalah terang, ini bentuknya dari hammer ya, tapi ya memang ini agak-agak sedikit mengkhawatirkan. Tapi it's okay, karena penurunan hari ini kurang lebih setidaknya sudah menutupi sekitar 2/3-nya
ya 2/3 dari tail ini. Nah, tinggal harapannya adalah kalau misalkan hari ini dia ditutup di bawah bagian trendline, kita tinggal berharap kepada areal biru ini 1.2173. Kalau dia masih tetap di atas, ya setidaknya ini mungkin saja hanya false atau fake breakout, lalu kemudian dia pantul lagi kembali ke atas areal trendline. Atau supaya tidak membingungkan, Anda boleh saja ini dihapus, ya, areal trendline ini dihapus, Anda tinggal menggunakan areal biru ini karena itu yang lebih pantas. Nah, kalau lihat dari polanya kan mirip ya, 1 2 3. Jadi kalau misalkan ini swing low, swing high, kemudian swing low, swing high, ya, saya asumsikan ini saja yang dilihat, berarti ini left, ini head, ini right shoulder gitu kan, dan ini berarti big inverse head and shoulder. Walaupun yang lebih besar lagi ada halangan di 1.2348 ya di sini, ini bisa saja menjadi double top yang cukup besar. Nah, sementara di grafik H4-nya, karena dia tembus area trendline, ya ini seperti ini. Ya, nah ini ada hal yang bisa Anda lakukan yang kemarin kita sebut ini fake breakout atau false breakout. Ini pun false breakout walaupun tadi ternyata dia terjadi pullback ya. Nah, tinggal masalahnya kalau Anda tidak ingin bingung, Anda boleh hapus areal garis ya, lalu kita terfokus di bagian ini. Ya, kalau Anda perhatikan lagi ya, ini kita tandai saja dari tanggal 18 Mei, hampir sama dengan pound sterling. Dia bergerak mundar-mandir dan berada di kisaran 1.2144 sampai 1.2244 ya. Jadi sekitar 100 poin kurang lebih, tapi terakhir-terakhir dia bergerak di tengah. Nah, itulah sebabnya yang kali ini pun sepertinya kita masih tetap mengandalkan 1.2140. Jadi catatannya kalau Anda sebetulnya di sini arealnya 50-50, bisa saja Anda melakukan sell on breakthrough atau breakout ya, berarti kita mengharapkan turun sampai zona 1.2069, atau asumsinya tadi di bagian daily chart kita asumsikan inilah false breakout, lalu kemudian masih cukup kuat 1.2173 nya, berarti kita asumsikan nantinya kita harapkan dia akan terjadi double bottom di sini. Jadi yang paling memungkinkan adalah buy on dip-nya di kisaran 1.2145 atau 1.2160. Sayangnya arealnya belum muncul karena tadi tertahan di 1.2178. But it's okay, kalaupun nantinya ada harapan di 1.2165, saya rasa itu menjadi memberikan sinyalman untuk terjadinya pantulan kembali ya. Atau Anda relatif menunggu untuk nanti malam data Amerika, karena sore ini data Euro, data Eropa justru cenderung jauh lebih bagus. Jadi seharusnya ini akan terjadi pantulan swing lagi. Jadi kita masih tetap bisa harapkan zona buy-nya sama, dan target pertama 1.2200 ataupun 1.2250 ya. Untuk stop loss saya asumsikan 1.2085. Jadi kurang lebih di teritori ini. Nah, nantinya kalau dia tembus, bolehlah Anda mempertimbangkan untuk melakukan switch strategi menjadi areal sell. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.